menjadi saluran berkat-Mu atas setiap kami. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau ada bersama-sama kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Roma pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat firman Tuhan ini. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maka maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika kau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus membangun hubungan kepada pemerintah. Kita sudah memasuki akhir bulan Januari, dan inilah minggu terakhir kita di bulan Januari 2021 ini. Nah, jemaat terkasih, sesuai dengan tema bulanan kita menemukan posisi. Nah, posisi pertama kita harus tahu tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, posisi yang kedua kita bisa melihat itu pemerintah. Membangun hubungan kepada pemerintah. Membangun hubungan kepada pemerintah. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan membangun hubungan kepada pemerintah, sekilas saya akan menyampaikan ada beberapa hubungan yang harus kita bangun. Pertama, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik dalam keluarga kita. Kita harus menemukan posisi masing-masing di keluarga. Ayah atau suami sebagai kepala, sebagai pemimpin, istri sebagai penolong, dan anak-anak itu sebagai penopang, pendukung, taat kepada orang tua. Kita harus membangun hubungan sesama keluarga kita masing-masing. Hubungan yang baik, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Itu kalau dalam keluarga. Jadi masing-masing kita harus menemukan posisi kita
dan menjalankan posisi kita itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga hubungan itu baik. Jangan suami mengambil alih posisi istri, demikian juga istri jangan mengambil alih posisi peran suami, dan anak-anak jangan mengambil alih posisi sebagai orang tua. Nah, kita harus menjalankannya, dan di Alkitab itu sudah jelas disampaikan. Yang kedua, membangun hubungan dalam penggembalaan. Kita harus mengetahui posisi masing-masing dalam pelayanan penggembalaan. Gembala adalah pemimpin, pengerja adalah pembantu, penopang, dan jemaat harus dengar-dengaran kepada suara gembalanya. Jadi jangan ambil alih posisi gembala, jemaat mengambil alih posisi gembalanya, atau gembalanya mengambil alih posisi jemaatnya. Dia dengar-dengaran, taat, tunduk kepada suara jemaatnya. Ini tidak bisa. Nah, untuk itu jemaat terkasih, saya akan menyampaikan khusus kali ini membangun hubungan dengan pemerintah. Saat ini pimpinan tertinggi kepala negara kita saat ini adalah Presiden Joko. Ada nggak yang tahu nama presiden? Siapakah nama presiden kita, kepala negara kita? Siapa? Jangan salah sebut Joko Widodo, jangan ya. Ya, Joko. Jadi hati-hati kalau pemerintah marah melakukan sebuah kebijakan oleh karena rakyat yang dipimpinnya tidak dengar-dengar kepada pemerintah. Ini sangat berbahaya. Makanya untuk itu jemaat terkasih, kita harus membangun hubungan kita, hubungan yang baik dengan pemerintah. Jadi secara pemerintahan kita ini adalah masyarakat. Bisa dikatakan kalau itu dihubungkan dengan pelayanan penggembalaan, pemerintah kita ini adalah umatnya, domba-dombanya. Sama seperti di gereja, jemaat dengan gembalanya. Kita lihat seterusnya. Nah, jemaat terkasih, kita harus memahami dengan benar supaya kita mengerti. Nah, John Maxwell berkata, semua keberhasilan hidup berasal dari memulai hubungan dengan orang. Dan kali ini kita belajar tentang pemerintah yang tepat dan kemudian memperkuat hubungan itu menggunakan keterampilan yang baik dalam berhubungan. Jadi untuk membangun hubungan itu adalah sebuah keberhasilan, ya. Dan dalam membangun hubungan itu perlu ada teknik, perlu ada strategi, perlu ada keterampilan. Pertanyaannya seperti ini, kenapa orang lain bisa dekat dengan pemerintah? Kenapa orang lain kok banyak menikmati hasil berkat dari pemerintah? Kok kita kok tidak? Kenapa yang lain punya sentuhan-sentuhan? Nah, kira-kira seperti itu. Apa yang salah? Apakah ada pilih kasih? Ataukah ada sesuatu yang salah dalam diri kita? Atau kita kurang menjalin hubungan dengan pemerintah kita? Nah, untuk itu seperti kita akan melihat jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ini sebuah hasil survei, ya, penelitian Leslie Green, ya, dalam buku The Art of Dealing with People, ya, menyebutkan bahwa 85%, waduh, ini 85% kunci menuju sukses dalam pekerjaan itu dalam membangun hubungan. Bahkan 98% kesuksesan pribadi tentukan
hubungannya dengan orang lain. 98%. Jadi bukan kepintaran. Keberhasilan seseorang bukan hanya kepintaran. Kepintaran itu bisa hanya sekian persen, tapi membangun hubungan. Ada orang tidak terlalu pintar, tapi sangat berhasil karena dia hebat dalam membangun hubungan. Sehingga kalau dia salah satu katakanlah mencalonkan diri dalam satu daerah, karena dia dekat dengan orang-orang yang ada di daerahnya, hubungannya baik dengan orang-orang di daerahnya, bisa begini, dia terpilih tanpa ada keluar modal. Bahkan dia terpilih bisa sampai 99% yang memilih dia. Itu hebat. Sementara ada orang yang konglomerat, kaya raya, pintar, detailnya berjejer-jejer, waktu dia mencalonkan diri hampir tidak ada yang memilih. Padahal dia mungkin sudah keluarkan dana bisa sampai ratusan miliar. Makanya tak heran ada banyak orang yang calon anggota DPRD, DPRI, bupati, gubernur, presiden, bisa stres. Karena apa? Sudah banyak untuk keluarkan dana, tapi tidak terpilih. Jadi kehebatan, bahkan ada orang yang sangat sederhana, ada orang yang tidak diperhitungkan, tetapi bisa terpilih. Karena apa? Hubungannya luar biasa. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan pemerintah. Nah, supaya kita mulai terbuka hari-hari ini, karena tidak kebetulan Tuhan bisa menaruhkan tema ini bagi kita tahun 2021. Yang pertama, jadi cara membangun hubungan dengan pemerintah yang pertama, mendoakan pemerintah. Makanya jemaat Tuhan, sejak gereja kita ini berdiri tahun 2004 30 November, tak pernah kita lupa mendoakan pemerintah. Saya tidak tahu jemaat Tuhan apakah hanya gembala atau hanya pas hari Minggu kita doakan pemerintah, ataukah dalam doa-doa pribadi kita pernah doakan kan pemerintah. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita sering mendoakan pemerintah, walau mungkin pemerintah tidak tahu, tapi percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan bisa bilang, ini orang yang selalu mendoakanmu. Suatu saat kita akan dapat promosi berkat yang tak terbuka. Mungkin anak-anak kita cerita berkata, oh mujizat, betul mujizat, tapi dimulai dari sering kita mendoakan. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita berdoa setiap saat kepada pemerintah kita, dengar jemaat, jangan langsung hanya terfokus pemerintah kita hanya pemimpin tertinggi. Dimulai dari pemimpin yang terendah. Siapakah pemimpin yang terendah? Ketua RT RW kita. Saya sampai detik ini setiap ada pergantian di pemerintahan di mana kita tinggal, saya hafal nama-nama mereka. Saat ini ketua RT di mana kita tinggal, siapa namanya? Toto, bukan Totonya, Toto. Jangan suka nambah-nambah. Saya selalu berdoa, jangan hanya lihat ketua RT RW, banyak ketua RT RW di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, mungkin bisa puluhan ribu. Jelas ketua RT
RW kita, sebut namanya. Bapak Toto, Tuhan berkati. Kepala dusun kita di dusun 18. Nama kepala dusun kita Bapak Saidin Maha. Doakan. Makanya kalau ada dana bos, dana apapun, diingat nama. Pak Kepala Lorong bukan Tuhan yang ingatkan. Makanya jangan suka kok kita nggak dapat dana gini. Jangan kita nggak pernah doa. Hanya maburai. Salah. Kepala dusun kita sebut Bapak Saidin Maha. Naik ke atas yang lebih tinggi. Kepala desa kita harus tahu. Jangan kita tinggal di desa ini tapi kita tidak tahu nama desa kita. Apa nama desa kita? Desa Bandar Klippa, bukan Kalipa, ya. Ada Bandar Kalipa, ada Bandar Klippa. Dan kepala desa kita Bapak Suritno SH. Sebut naik ke lebih tinggi pemerintah kita. Kecamatan di mana kita tinggal, nama kecamatan kita Percut Setuan. Nama camat kita Bapak Khairul Atman. Sebut Tuhan berkati camat kami Percut Setuan Bapak Khairul Atman. Naik ke lebih tinggi tingkat kabupaten. Nama kabupaten kita adalah Deli Serdang. Karena jemaat Tuhan, kita kadang-kadang nggak tahu di mana tempat kita. Memang ya ada yang bikin Medan. Nah, di mana kita lahir? Memang kita Medan Sumatera Utara masih ya. Tapi ada yang tempat yang lebih kecil lagi. Ya. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Naik ke lebih tinggi. Siapa nama bupati kita, Bapak? Asari Tambunan. Naik ke tingkat lebih tinggi. Sumatera Utara provinsi kita, gubernur kita Bapak Edi Rahmayadi. Baru ke yang tertinggi. Habis provinsi baru bangsa negara. Siapa kepala negara kita, presiden kita? Joko Widodo. Jadi sebut, jangan salah menyebut. Amin. Saya pernah ibadah dulu di satu gereja. Salah menyebut itu pendua siapapun. Karena dalam nama itu mirip-mirip. Tuhan, gembala kami, pakai orang yang luar biasa. Bapak Bambang Yudhoyono. Ya, bayangkan, padahal gembalanya adalah Bambang Yona. Tapi salah sebut Bambang Yudhoyono. Wah, jangan salah sebut ya. Memang dua ini kadang-kadang bisa salah-salah kalau kita kadang-kadang nggak tulis, ya. Ada dulu berdoa, Tuhan berkati pemungut tamu. Waduh, pemungut tamu ya. Padahal pemungut kolektornya ya. Jemaat bukan dipungut-pungut. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sering kadang-kadang salah-salah. Ya. Nah, jemaat terkasih, kita harus doakan itu. Masalah kita kadang-kadang tanda kutip kurang dapat perhatian secara khusus, tidak persoalan. Itu bukan ya urusan kita. Kita harus menyatakan sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Kita harus mendoakan pemerintah. Ya, jangan hanya diri kita saja doakan. Ini kadang-kala untuk diri kita saja pun kita kadang-kala jarang berdoa, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk pemerintah. Nah, mulai sekarang jemaat Tuhan hafal, sebut nama mereka satu persatu. Makanya adalah di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sebut ya, sebut. Tidak kebetulan kita dibela oleh pemerintah habis-habisan tentang gereja yang berdiri. Karena apa? Karena kita tidak pernah lupa berdoa. Tak pernah lupa berdoa.
Bahkan Natal kita kemarin dijaga 4 kepala lorong. Bayangkan itu. Kepala lorong 18, 19, 20, 17, 4 kepala lorong menjaga Natal dan tahun baru kita. Kita tidak minta itu. Bahkan ada PBB, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi pemuda Batak bersatu dengan seragam merah menyala. Bayangkan dengan melihat seragamnya, gundurwo kuntilanak, setan-setan, bahkan orang yang berniat-niat jahat sudah ketakutan melihat ada merah bersinar menjaga rumah Tuhan. Kita harus berdoa. PBB pun kita harus doakan. Amin. Ada PBB jemaat kita di sini, Pak Dewi sama Pak Excel. Mereka hebat, PBB. Haleluya. Ya, kita doakan semua. Amin. Tapi jangan bilang Tuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jangan salah sebut. Pemuda Batak bersatu. Yang kedua, membangun hubungan kepada pemerintah. Ya, apa tuh doa kita? Nah, coba, supaya jangan salah doakan. Jangan pula Tuhan lengserlah tahun 2021. Jangan itu. Ya, kena COVID lah semua. Bukan itu. Jelas topik doanya. Mari perhatikan, supaya pemerintah kita dari tingkat RT sampai presiden, bahkan saya tambahkan tadi ada terlupakan, TNI, Polri, MPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, DPA, MA, kejaksaan, bisa sebut satu persatu. Semua mereka adalah pemerintah kita. Ya, apa kita doakan? Supaya mereka diberi kesehatan dan panjang umur, diberi hikmat dan bijaksana serta adil memimpin. Jadi kalau ada pemimpin yang kurang adil atau kurang bijaksana, jangan-jangan kita gak doakan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Beri ya doa. Diberi roh takut akan Tuhan agar terhindar dari kolusi, nepotisme, dan kejahatan yang lain. Terhindar, tersingkir dari dosa-dosa. Kita harus doakan. Dan berikutnya, supaya pemimpin kita itu memajukan daerah dan sejahtera rakyat serta rukun dan damai. Supaya bukan pemimpin yang membuat kegaduhan dan hancuran, tapi pemimpin yang membawa kedamaian, kerukunan, kita sejahtera. Amin. Jadi mulai sekarang doakanlah. Amin. Oh, doa. Nanti saya akan sampaikan berkat hasil yang kita terima bila hubungan kita baik dengan pemerintah. Yang kedua, membangun hubungan dengan pemerintah. Yang kedua, mendukung program pemerintah. Wah, mendukung program pemerintah. Lihatlah gambar apa itu kira-kira? Gambar apa? Ini juga sudah ada di Tanjung Mulia ini seperti ini. Ya, coba. Bentar lagi dekat ke Tembu. Bayangkan itu. Kita dukung. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ayat tadi Roma 15 ayat 7. Ini tidak akan mungkin tercapai. Dan sebentar lagi jemaat Tuhan, semoga ini mungkin 2022 atau 2023 atau mungkin sampai 2024 akan ada nanti daerah Batak Kuis, stadion mungkin terelit diperhitungkan di dunia, tempat-tempat wisata, olahraga, rumah sakit, hotel, dan saya ini sudah sedang dibangun di daerah Batak Kuis.
Kita ke Batang Kuis, Beti, beda tipis jemaat Tuhan. Kita bertetangga. Dari betapa nanti ramainya, waduh gak tahu lagi seperti apa kota Timbuk ini. Karena apa? Karena Bibi Ruth banyak kali berdoa untuk pemerintah. Ya, amin. Jangan-jangan karena doa kita lah sehingga Kuala Namu dekat daerah kita ini, amin. Waduh, ini sebentar lagi sudah sedang mulai dibangun. Waduh, jadi kalau jemaat Tuhan nanti olahraga jalan kaki lah ke sana. Ya, sudah dekat-dekat kita. Kita lebih dikenal di seluruh dunia. Di mana tinggal? Dekat Bandara Kuala Namu. Hampir seluruh dunia tahu. Kalau kita sebut dekat mana? Dekat Medan. Aduh, Bandara Polonia sudah tinggal kenal. Sekarang apa? Wah, makanya orang Tembung yang sudah ke Kuala Namu, Pak, sudah tahu Bandara Kuala Namu. Waduh, mendengar cerita pun. Karena apa? Kita orang Tembung saja sampai sudah selesai dibangun belum lihat Bandara Kuala Namu. Ya kenapa? Yang punya kita kok. Orang sana sudah berkata karena kita merasa apa? Tahu punya kami itu. Ngapain kami lihat dia? Daerah kan tiap hari sekali dia. Ya, sama seperti orang kalau punya kebun jeruk sampai berhektar-hektar, jarang dimakan jeruknya. Tapi kita yang sekali-sekali sampai buncit jeruk, kita makan semua. Kok nggak selera Pak? Ah, biasa orang jeruk kita kok. Waduh, ya begitu. Membayar apa jemaat Tuhan? Pajak. Makanya jemaat Tuhan jangan ada yang tidak bayar pajak ya. Pajak sepeda motor sampai 10 tahun tak bayar, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita berdosa. Bayar pajak sepeda motor, bayar pajak mobil kalau punya mobil, bayar pajak. Itu salah satu bukti dukungan kita. Membuang sampah pada tempatnya. Kemarin kami peresmian gereja di Bandan 2, Kelurahan Ngaburilingga, Kecamatan Gunung Melalang, Kabupaten Simalungun. Dan kepala desa kata sambutan dia berkata, wah saya sangat bahagia bila masyarakat khususnya jemaat gereja di tempat ini mendukung program-program yang saya buat. Salah satu contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Waduh, bahagianya saya sebagai kepala desa di daerah ini. Waduh, luar biasa. Bahagia sekali pemerintah. Ini sikit-sikit perang sama suaminya, Pak Desa, Pak Kade, berantem aku sama suami. Waduh, gara-gara Facebook kan berat banyak kali laporan-laporan ke saya. Saya masih stres. Tapi masyarakat aman dan rukun. Bayangkan pemerintah bahagia, berkendaraan dengan surat-surat yang lengkap, berikan hak pilih dalam setiap pilkada, masa pandemi COVID menerapkan minimal 3M. Waduh, pakai masker. Jangan kalau ada bujuk polisi. Takut kepada polisi. Kita bukan takut kepada polisi, takut kepada Tuhan, takut kepada pemerintah. Bayangkan katanya COVID-19 penyebarannya semakin meningkat. Hati-hati jemaat. Pakai, cuci tangan minimal 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Mari jemaat Tuhan, itu program, itu sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kita harus dukung jemaat terkasih. Yang berikutnya, terlibat dalam tugas negara dalam hal memelihara kebutuhan bangsa dan negara. Kita harus terlibat. Cinta NKRI. Ada banyak orang tinggal di NKRI ini, tapi dia cinta NKRI. Itu sangat. Jemaat sudah berjemaat di tempat ini, tapi tidak cinta akan gereja ini. Salah. Tidak cinta, sayang kepada gembala, ngomongin gembala dengan trompet. Karena
karena dia gagal wartawan sama reporter. Gak ada yang diperintahkannya, kejelekan gembalanya. Udah dari gembalanya kejelekan suaminya. Tahu suamiku itu tangan lesin dia, nak proses. Aduh, hati-hati. Kita gak boleh menolak setiap ajakan perpecahan yang merusak NKRI. Jangan pernah demon-demon yang tidak baik, yang merusak, yang mengundang permusuhan, mendatangkan kehancuran. Mendukung langkah-langkah pemerintah untuk persatuan NKRI, mendukung pembangunan kemajuan bangsa. Jangan gara-gara uang sedikit ikut-ikutan, lepas uang makan, lepas kesalahan. Hati-hati, akibatnya itu mengerikan. Bukan hanya kepada kita, keturunan kita pun, dan kita sedang melawan Tuhan sendiri. Jadi hati-hati. Kalau ada yang ajak-ajak begini, demon-demon sampai pengerusakan segala macam, bilang tidak ada waktu. Biarlah itu saya bawa dalam doa. Kita cinta negaranya, walaupun ada kekurangan di sana sini. Kita bukan membesar-besarkan kekurangan, tapi menghilangkan, mendoakan kekurangan itu. Memang kita akui banyak kejadian peristiwa sedang terjadi melanda bangsa kita. Kita jangan mengomongi apapun, tapi kita berdoa. Jangan hanya nonton. Ini ada banyak orang nonton kesempatan selfie di samping mayat, bukan yang ditolong. Dan anugerah Tuhan walaupun tidak terlalu besar, gereja kita terlibat menyumbang. Kejadian yang terjadi, gempa di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, walaupun tidak terlalu besar, kita terlibat merasakan kesedihan, penderitaan, kesusahan saudara-saudara kita di provinsi lain. Dia tidak boleh mengomongi segala macam. Dukung, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang terakhir, menyuarakan suara kenabian. Lihat ini, Pak Presiden kita juga, jangankan Presiden, semua hampir pemerintah bisa hadir di setiap perayaan Natal atau hari raya besar kita. Sebagai tanda bukti kita bisa menyuarakan, menyampaikan kebenaran bahwa kita cinta pemerintah, kita mendoakan pemerintah kita. Jadi pemerintah hampir bisa saya katakan tidak pemerintah yang anti masuk gereja, karena mereka adalah pemimpin semua agama, semua suku, semua bahasa. Tidak boleh dia bisa masuk ke semua. Tidak bisa melihat, oh aku ini, aku najis. Tidak. Pemerintah milik semua orang, pemerintah milik semua agama. Nah, jemaat terkasih, percaya kau seperti Paulus menyampaikan suara kebenaran kepada pemerintah. Nah, kita lihat hasilnya apa. Mari perhatikan. Kalau hubungan kita baik dengan pemerintah, ini janji Tuhan. Apa yang pertama? Kita sejahtera. Percayalah, kita sejahtera. Amin. Kita sejahtera. Jadi doakan 4 tadi harus itu jadi hak, kewajiban kita, ya. Kita kadang-kala begini, cepat kali kita tuntut hak, kewajiban tak beres, tak bisa. Ini salahkan guru, apa yang guru ini? Padahal sekolah sudah berapa bulan? 1 tahun. Jangan ngomonglah. Kau pikirnya makan apa guru ini? Makanya guru itu lemas-lemas, buat sekolah kali gak bayar. Gak ada lagi makanannya. Bereskan dulu kewajiban. Semua bereskan dulu. Kita senang gak jemaat Tuhan sejahtera?
Amin. Kita sejahtera. Sejahtera ini banyak pengertiannya. Jangan banyak uangnya. Ya, bukan hanya banyak uangnya sejahtera. Bukan itu. Kita bisa mengalami ketenangan. Salah satu contoh kita bisa beribadah, memuji Tuhan. Hal itu juga kita membuat sejahtera. Bisa kita membangun rumah sejahtera. Ya. Yang kedua, beroleh pujian. Aduh. Itu tadi ya. Baca ulang nanti Roma 13 itu. Pujian. Apalagi? Kenyamanan dalam menjalankan ibadah seperti hari besar, dijaga apapun dan lain-lain. 4. Menikmati kebaikan pemerintah. Siapa di sini yang sudah menikmati kebaikan pemerintah? Semua kita jemaat Tuhan. Jangan bilang apa kebaikan pemerintah. Semua kita menikmati kebaikan. Ya, amin. Amin. Kalau pemerintah usir kita dari bangsa ini, bisa enggak? Bisa aja. Semua kita punya pemerintah. Punya pemerintah. Bisa kita nikmati. Pemerintah juga bisa macam-macam karena apa? Punya Tuhan ini semua. Boleh macam-macam. Jadi masih ada di atasnya. Tapi karena kita ada di bangsa ini, pemerintah berhak. Jadi kalau kita bisa bangun rumah nyaman, cari makan, sekolah anak-anak, itu kebaikan pemerintah. Kita bisa jalan bukan di jalan yang berlumpur, bisa jalan di tol, bisa jalan pasar hitam, bisa ke mall, bisa ke bandara. Semua kebaikan dibangunnya segala fasilitas. Jangan langsung pribadi-pribadi dulu. Contoh seperti jalan tol dibangun, kita bisa cepat. Contoh dari Tembung ke Tebing Tinggi bisa 3 jam, akhirnya menjadi setengah jam. Kebaikan itu jangan. Apa kebaikan pemerintah? Kebaikan. Apalagi jembatan, bandara. Coba kalau nggak dibangun bandara di Sumatera Utara ini, yang ada mungkin Pekanbaru, sulit kali kita. Apalagi orang Tembung paling menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Ke bandara paling 10 menit cepat. Apalagi dibangunnya jembatan, sekolah, rumah sakit. Kita ini di Tembung sudah dibangun rumah sakit. Coba kalau nggak diizinkan pemerintah itu dibangun di Pajak Gambir, bisa nggak bisa? Lebih dekat lagi di Pasar 10 apa itu? Citra Medika. Kita sudah enak. Udah dekat dari Alfamart di pasar sebelah sini. Bentar lagi dengan kantin. Ya, ada Irian. Di depan pendidik ini nanti bikin perumahan dari mall besar. Pokoknya banyak-banyaklah kita berdoa. Amin. Tuhan tahu siapa yang lebih mendoakan pemerintah. Akan ku servis. Apa lagi? Dana BOS, bantuan sosial. Siapa di sini jemaah yang sudah dapat dana prakerja kan kemarin? Ada nggak jemaah yang dapat? Pak Gembala coba nggak pernah dapat. Yang mungkin pemerintah masih bisa makan. ya, jemaah kan ada. Apa lagi? Pendidikan. Baru cita-cita dapat dia. Sampai sedikit saya anak saya apa nih? Iya Pak, pemerintah Tuhan. Karena banyak berbentuk pemerintah berkat. Ya, dana BOS pendidikan. Ada dapat pulsa juga pakai anak sekolah ya. Ada kebaikan pemerintah itu. BPJS dengan modal mungkin hanya berapa? 25.500. Kita bisa operasi dananya 500 juta contoh. Pemerintah itu. Ya, amin. Amin. Coba 25.500 bisa operasi dana Pak. Ini banyak kesaksian loh Pak Pendeta. Kalau nggak ada gara-gara BPJS habis ratusan juta ya operasi kami kemarin. Kebaikan nggak itu? Kebaikan. Perumahan terjangkau Pak Rai menikmati. Itu. Cuma kemarin aku 10 unit, aku
tawari ke jemaat, ke keluarga gak siap menerima kebaikan pemerintah. Terpusat terjangkau, coba kalau mau gratis katanya ada lebih dan apa depan proyek ke sana. Punya siapa itu? Pemerintah. Aduh, apa lagi? Bedah rumah. Keluarga kami di kampung dapat itu. Bedah rumah. Tentu rumah yang layak dibedah lah. Yang seperti rumah Angel nggak mungkin dibedah. Ya. Pemerintah. Tapi jangan suka mencobai dibuat rumahnya sampai lama. Akhirnya uangnya nggak dibangun. Bukan tahu itu. Lewatkan. Akhirnya uang itu sosok bikin rumahnya. Persoalan di tangan dana bansos. Bahkan sekarang banyak dapat dana COVID. Jemaah apa dapat dana COVID? Semoga tahun ini dapat kita dana COVID. Amin. Ini ada sebuah cerita seorang nenek dapat dana COVID. Nek katanya, ada apa? Nek dapat dana COVID. Si nenek nggak tahu apa itu COVID. Berapa? 700.000. Neneknya bilang begini, bilanglah sama si COVID terima kasih. Sehat-sehat dan panjang umurlah si COVID itu. Dalam hati jangan-jangan gara-gara dua nenek ini COVID jadi berkembang biak. Karena ada yang mendoakan kopi diberkati dan kau berkembang biak kau di mana-mana bertambah besar. Gara-gara dana COVID ada sehingga banyak berdoa sama si COVID. Kita mendoakan supaya COVID tersingkir, tapi ada yang mendoakan berkembang biak. Jadi kalau jemaat dapat dana COVID, jangan doakan si COVID bertambah panjang umurnya sehat-sehat. Amin. Doakan pemerintah, itu maksudnya. Amin. Firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulai terbuka hati kita jemaat terkasih mulai hari ini, bahwa kita ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kita punya pemerintah. Selain di keluarga kita punya kepala, di gereja kita punya pemimpin, di pekerjaan punya bos, di negara ini kita punya pemimpin pemerintah kita. Kita jangan lupa berdoa kepada mereka setiap saat sebut. Walaupun mungkin saat ini tidak terlalu ada perhatian khusus bagimu, tidak jadi persoalan. Lakukan bagianmu. Tuhan tidak pernah menutup mata melihat. Tuhan tidak pernah menutup telinga atas suatu saat nanti. Apa yang kita lakukan dan perbuat, kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Mari jemaat terkasih, saya beri waktu sejenak. Pertama, doakanlah keluargamu, doakan gereja kita ini, doakan pemerintah kita, bawa itu terus dalam doa-doa, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Percayalah akan ada hasil yang akan kita terima, hasil yang luar biasa. Haleluya. Glory bagimu. Angkat suara sembah. Kita bersyukur ada di tengah-tengah negara ini. Kita sejahtera, kita rukun, kita damai, kita diberkati. Jangan pernah benci pemerintah. Jangan pernah mengata-ngatai pemerintah. Doakan tidak ada kelemahan. Doakan tidak ada kekurangan. Haleluya. Ini adalah tugas kita. Tugas kita. Doakan mereka sehat, dipenuhi dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang rukun, adil dan makmur, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah lupa mendoakan itu dalam doa-doa pribadi. Haleluya.
Bapa, terpujilah namamu.